Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini? Dan seperti biasa di setiap hari Kamis kami menghadirkan spesial program untuk Anda di Makassar Insight ya. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai antisipasi membludaknya pendaftar PPDB online 2023-2024. Ya, dan Smart Listener, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat ya seperti saat ini, di mana untuk proses pendaftaran ataupun PPDB online ini menjadi tren ya beberapa tahun belakangan ini. Dan Smart Listener, untuk saat ini lonjakan pendaftar PPDB ini sangat melonjak ya untuk pendaftarnya, dan ini tentu menjadi tantangan ya untuk bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi situasi seperti saat ini. Dan kita akan membahasnya, Smart Listener, bersama dengan narasumber saya yang berkompeten untuk pagi hari ini. Langsung saja kita sapa di sini. Sedianya untuk hari ini juga itu akan bergabung dengan kita ya di pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Harpansa MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi karena beliau saat ini sedang rapat ya di DPRD Kota Makassar untuk perbincangan bersama dengan Pak Sekdis, kita akan melalui by phone. Dan untuk hari ini Smart Listener sudah hadir di studio. Saya sapa dulu di sini Bapak Muhammad Arif Siki. Beliau ini dikenal sebagai penulis juga, dan juga ini sebagai pemerhati ya masalah-masalah kebudayaan ya. Dan beliau ini juga dikenal sebagai Wakasek Humas dan Kemitraan SMA Negeri 2 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita semua sehat-sehat. Ya, dan Smart Listener, kami informasikan juga untuk perbincangan kita di siang ini. Silakan ya untuk Anda yang juga ingin berinteraksi di line WhatsApp di 0811461011. Sekali lagi, line WhatsApp di 0811461011, dan juga Anda bisa live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung saja nih Pak. Ya, Kita sudah masuk ya di bulan Juni ya. Ya, Nah, sudah. kalau bulan Juni ini itu identik dengan liburan sekolah mungkin yang mau liburan ya. Tapi juga identik dengan pendaftaran sekolah ya untuk tahun ajaran baru di 2023-2024 ini. Nah, Pak, kalau saat ini ya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk proses penerimaan ya untuk siswa baru untuk tahun ajaran 2023-2024 ini. Mungkin bisa sedikit gambaran Pak untuk jenjang SMA ini seperti apa Pak? Oh iya, terima Ya. kasih. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023 ini atau tahun pelajaran 2023-2024 itu saya lihat ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana di tahun ini ada namanya pra pendaftaran. Ya, di dalam masa pra pendaftaran ini semua calon siswa itu harus masuk pendaftar untuk mendapatkan akun. Nah, akun inilah yang sebentar akan dipakai untuk mendaftar di masa jalur-jalur yang mereka akan ikuti atau mereka akan pilih. Nah, di dalam proses pra pendaftaran ini yang sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 16, di mana tanggal 5 sampai tanggal 10 itu masih masa sosialisasi. Tetapi pada saat itu sudah ada juga siswa atau calon siswa yang sudah mulai masuk di dalam di dalam masa tersebut dengan link yang ada, yaitu yang sudah tersebar di luar itu, bahwa mereka akan masuk dan mengupload semua dokumen-dokumen yang diminta. Nah, dokumen-dokumen yang diminta itu antara lain dalam bentuk PDF, itu jangan lewat dari 1 MB, itu adalah akta lahirnya, kemudian ada namanya KK, kemudian nilai rapor pengetahuan semester 1 sampai semester 5, khusus untuk nilai pengetahuan saja. Ya. Kemudian ada namanya pas foto. Ini yang umum yang kemarin. Nah, tetapi dalam beberapa hari belakang ini mungkin karena server masih dalam proses namanya juga ada namanya sosialisasi itu, sehingga ada
hal-hal yang tidak optimal dengan baik. Nah, baru kemarin kami mendapatkan informasi setelah banyaknya kendala-kendala yang muncul, kan apakah karena persoalan link atau persoalan signal atau persoalan apapun, sehingga diputuskan bahwa untuk mengupload semua dokumen tidak usah, sehingga langsung masuk untuk mendapatkan akun. Jadi saya diminta kepada semua peserta didik yang mau mendaftar di SMA atau SMK yang belum mendapatkan akun, silahkan sekarang masuk di link yang sudah disebarluaskan itu untuk mendapatkan akun dan tidak usah mengupload dokumen. Nanti dokumen itu nanti diupload pada saat masa-masa pendaftaran untuk jalur-jalur yang mereka akan pilih. Gitu. Nah, jadi kalau untuk jalur-jalur yang akan mereka pilih itu dibuka untuk pada tanggal 19 sampai tanggal 21 untuk tingkat SMA itu, itu adalah jalur namanya afirmasi. Oke. Itu bisa dijelaskan Pak ya untuk proses pendaftaran mereka itu ada berapa jalur mereka harus bisa akses gitu ya. Alhamdulillah tahun ini Dinas Pendidikan saya pikir itu selalu memulai yang terbaik lah. Jadi tahun ini terbagi di atas 3 tahap. 3 tahap. Ya, 3 tahap. Yang pertama, tahap yang pertama itu tadi saya katakan dimulai dari tanggal 19 sampai tanggal 21. Nah, jadi tanggal 19 sampai tanggal 21 adalah jalur untuk mereka yang untuk SMA yang akan mereka masuk adalah jalur afirmasi. Kemudian perpindahan tugas orang tua, anak guru, dan termasuk adalah prestasi non akademik. Nah, ini yang di jalur yang pertama tadi. Tanggal 19 sampai tanggal 21, pengumuman itu tanggal 23. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah tanggal 26. 26. Ya, 26, 27, 28 ya. Itu sesuai dengan juknis yang ada. Nah, tapi ini kan situasional, karena tanggal 28 kan ada sebagian besar dari masyarakat kita yang sudah Idul Adha, ada juga yang tanggal 29 itu ya ditentatif lah dari semua sekolah itu. Tetapi jadwal ini yang sudah ditentukan. Kemudian jalur tahap yang ketiga yaitu jalur khusus untuk zonasi di tanggal 3 Juli. 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu untuk jalur zonasi. Nah, jalur yang tahap yang kedua tadi itu yang tanggal 26 itu adalah jalur prestasi akademik. Prestasi akademik. Jadi untuk prestasi akademik itu diambil dari rata nilai untuk 5 mata pelajaran. Ya. Mata pelajaran apa aja itu, Pak? Pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga bahasa Inggris, yang keempat IPA, dan yang kelima adalah IPS. Nah, ini dari semester 1 sampai semester 5 itu yang diambil. Nah, sehingga rata-rata inilah yang terkonsist, semuanya kan by the system. Jadi sistem akan melihat rata-ratanya totalnya berapa, jadi dia akan langsung masuk. Jadi begitu dia masuk, sistem akan menentukan siapa urutan tertinggi, maka dia akan ditempatkan di atas pada suatu sekolah dan terurut sampai ke bawah. Nah, sementara sistem juga langsung akan memotong sesuai dengan kuota yang diterima oleh setiap sekolah. Oh begitu. Ya, jadi otomatis semua by the system. Untuk pilihan pertamanya. Ya, untuk pilihan pertamanya. Oke. Ya. Jadi untuk tahapannya, untuk saat ini untuk tahapan itu ini belum dibuka ya untuk tahapan ini Pak ya. Nanti tanggal 19 tanggal ya. 19. Tanggal untuk 19. Jalur yang tahap untuk jalur afirmasi tadi. Afirmasi, perpindahan tugas orang tua, anak guru dengan prestasi non akademik. Itu nanti tahap pertama. Tahap kedua tanggal 26 itu jalur prestasi akademik. Tahap ketiga adalah zonasi tanggal 3 Juli. 3 Juli. Oke. Jadi memang ya untuk sistem pendaftaran untuk SMA ini memang ada perbedaan ya Pak. Ada perbedaan. Itu tadi harus membuat akun. Membuat beda akun. dengan tahun lalu. Ya. Ini untuk pembuatan akun sendiri itu apa sih yang menjadi tantangan Pak? Yang memang dihadapi oleh orang tua Pak untuk saat ini, karena kan banyak yang mengeluh katanya, katanya susah ini masuknya atau gimana nih Pak? Pertama keluhan yang saya dapatkan karena 3 tahun terakhir ini kan saya kan di SMA Negeri 2 Makassar itu kan sebagai ketua panitia. Dan untuk saat ini sedikit di rotasi saya di bagian sekretaris dan menjadi wakil kepala sekolah bidang kehumasan juga. Untuk kendala yang sering terjadi pada siswa karena mereka pada saat mau mendaftar untuk mendapatkan itu kan adalah NISN, nomor induk siswa nasional. Nah, ada peserta yang di luar dari Sulawesi Selatan ini yang kadang terkendala.
Sehingga begitu mereka masuk kan muncul data NIS Anda tidak terdata atau tidak tercatat. Nah, jadi kalau ada kasus macam begini, kami meminta untuk melaporkan ke salah satu SMA tujuan, dan dari data itu kami akan minta langsung kirim ke cabang dinas. Karena wilayah kami adalah kebetulan wilayah dinas cabang dinas 1, maka kami yang kirim dari sanalah diinput. Kalau sudah diinput dengan mengirim PDF-nya, apakah surat keterangan lulusnya atau ijazahnya, dari sanalah kalau sudah masuk baru dimasukkan oleh admin di sana, langsung sudah proses, maka dia sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan akun. Jadi rata-rata kendalanya itu di situ, rata-rata. Kenapa? Karena tadi tidak tercatat dalam database yang ada di Sulawesi Selatan sebagai peserta, khususnya yang dari luar Sulawesi Selatan. Tapi kalau rata-rata yang di Sulawesi Selatan, alhamdulillah aman. Itu untuk mendapatkan akun ini ya. Rata-rata kendalanya di situ. Tapi kemarin setelah kita melakukan sosialisasi dengan baik, dan alhamdulillah semua bisa terlayani dengan baik. Jadi keputusan yang dilakukan Pak untuk pendaftaran akun ini apa Pak? Ya, artinya akun ini tadi saya katakan kemarin kan sudah harus mengupload dokumen, tapi begitu banyaknya kendala-kendala, entah karena apa persoalan server segala macamnya, tapi alhamdulillah semua sudah tertangani. Nah sekarang peserta didik itu tinggal memasukkan nama NISN-nya dan kemudian ada password mereka siswa atau sendiri. Nah artinya tahun ini saya pikir ini lebih secret, ya artinya tidak semua orang bisa membuka untuk mau mendaftar. Ya artinya hanya yang punya akun lah, yang calon siswa tersebut yang bisa membuka akses untuk melakukan proses pendaftaran. Nah ini salah satu saya pikir keistimewaannya, keunggulannya untuk di proses PPD untuk di tahun ini. Ya. Untuk pembuatan akunnya itu gimana Pak? Untuk ada link, linknya. Mereka masuk. Ya bisa disebutkan untuk linknya pertama, Pak. Ya linknya itu http://ppdb.sulselprof.go.id. Silahkan masuk di situ. Nah, begitu masuk langsung ada sebelah kanan atas itu ada namanya daftar. Klik di situ, jadi disuruh masukkan NISN. Nah, NISN itu setelah itu dimasukkan baru ada cek NISN. Ada sebelah kanannya itu cek, akan kalau memang langsung muncul otomatis, maka silakan lanjut. Oke, itu langsung diproses gitu ya? Bisa langsung diproses. Oke. Kalau tadi ya seperti informasikan tadi ya, ada beberapa kendala ya untuk NISN ini Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi persyaratan sehingga ini bisa lebih lebih bagus untuk pendaftarannya Pak, untuk NISN ini Pak? Kan begini, NISN ini kan kalau kita lihat adalah nomor induk siswa nasional. Artinya kan siswa itu sudah pakai, ada yang dari SMP-nya dan itu sudah dianggap valid. Nah, kenapa dianggap valid? Karena bagi setiap sekolah menjelang ujian sekolah itu pasti ada proses pengiriman data ke dinas pendidikan terkait. Nah, pasti kan ada proses di sana. Jadi di sana kalau dikatakan dinas itu sudah fix, berarti semua datanya sudah fix dan ini terekam di database di satu provinsi, mulai dari kota, kabupaten, di provinsi tersebut. Nah, sehingga data inilah yang diambil. Artinya NISN itu pasti mutlak untuk satu orang yang satu siswa. Nah, artinya hanya inilah yang menjadikan entry untuk masuk. Kenapa? Karena pasti datanya. NISN ini sama tidak dengan Dapodik, Pak? Ya, di Dapodik itu, Dapodik itu kan setiap sekolah kan punya Dapodik. Saya punya. Data Dapodik itu kan juga semua data siswa kan ada di Dapodik. Semua data siswa ada di Dapodik. Nah, jadi maksud saya semua peserta siswa yang akan ujian di tingkat SMP, hasil rekaman Dapodik ini akan terkirim ke dinas. Nah, jadi pasti para connect-nya di situ. Jadi Dapodik inilah semuanya semua peserta didik pasti terekam. Nah, untuk yang calon peserta didik ini pasti akan terekam. Nah, jadi Dapodik di tingkat sekolah, Dapodik di tingkat kota kabupaten ada. Nah, kemudian Dapodik untuk tingkat provinsi dalam arti untuk kumulatifnya itu pasti ada. Nah, itu tadi. Sehingga kalau ada data dari luar di Sulawesi Selatan, itu tadi saya katakan, untuk mau masuk susah. Kenapa? Karena belum tersave atau tersimpan atau diinput untuk mau dijadikan sebagai calon peserta. Inilah tadi saya katakan, kalau peserta dari Sulawesi Selatan
kalau dia masuk pasti susah. Mulai itu dia akan menyampaikan kepada salah satu sekolah untuk bagaimana ini, kami akan berikan jalan keluar. Silakan kirim datanya ini, ada kami kirimkan itu format, kemudian tampilkan itu fotokopi form PDF-nya itu dalam bentuk SKL, surat keterangan lulus atau ijazahnya kalau sudah ada. Nah, ini yang kami kirim ke cabang dinas. Nah, admin di sana sama dinas setelah menerima langsung mengentry. Saya tidak lama kemudian sudah muncul, kami silakan Bu, sudah oke. Sudah ada. Ya, itu yang dipakai. Jadi berartinya sudah ada NISN-nya. Ya, yang penting NISN itu sebagai pintu masuk. Pintu masuk. Pak, katanya juga nih untuk pendaftaran untuk pembuatan akun ini ada jam-jam tertentu tidak, Pak? Ada. Untuk bisa diakses gitu. Selama dalam proses kita kan untuk sampai tanggal 16 itu tidak, kalau tidak salah ya, karena tanggal 16 itu adalah terakhir, itu kemungkinannya itu hanya pukul 12 kemungkinan ya sesuai. Tapi itu akan bisa saja berubah sampai malam kalau misalnya memang ada situasi-situasi yang tanda kutip yang tidak memungkinkan. Artinya kebijakan tetap akan diberikan kalau terjadi force majeure apabila masih banyak peserta didik yang mau mendaftar atau membuat akun masih terkendala. Itu mungkin akan ada. Tapi kita tunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu ya. Karena ini kan memang masih terus dibahas ya Pak ya, untuk kendala-kendala yang ada gitu kan. Kebijakannya nanti seperti apa. Nah, ini kan masih nanti tanggal 19 ya sampai tanggal 21. Nah, kesiapan itu tahap pertama. Untuk tahap pertama nih. Untuk dari sekolahnya Pak Arief ini gimana Pak untuk kesiapannya Pak? Ya. Untuk proses yang pertama nih, tahapan pertama. Alhamdulillah kami di SMA Negeri 2 Makassar, alhamdulillah sebelumnya kan kami sudah berembuk dan sudah membentuk tim kerja namanya dan dibuatkan SK ditandatangani oleh Pak Kepala Sekolah kami Pak Safrudin. Ya, kami sudah mengantisipasi itu dalam arti bahwa kami kan ini adalah orang-orang yang saya mau katakan sudah biasa bekerja untuk kegiatan ini, jadi kami mengantisipasinya itu sudah ada namanya pembagian tim, pembagian tim, dan kami melakukan diawali dengan proses sosialisasi. Ya, jadi kami undang itu, jadi sosialisasi yang kami lakukan itu di media sosial sendiri dan juga ada secara luring. Nah, luringnya itu kami undang para kepala sekolah yang menjadi sekolah-sekolah penyangga kami, itu kami undang ke sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate, Ujung Pandan, Rapocini, dan Makassar. Itu kami undang. Dan alhamdulillah kami sudah pernah lakukan itu, dan termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan juga adalah pemerhati pendidikan. Itu kami undang dan kami sosialisasikan. Nah, bahwa di tanggal-tanggal tersebut inilah yang akan berproses. Jadi tanggal 19 sebagai tahap pertama itu kami sudah, dan sampai sekarang kami tetap melakukan proses-proses informasi melalui media-media sosial yang ada, ataukah kalau misalnya ada yang mau langsung ke sekolah, kami juga membuka namanya informasi PPDB, termasuk ada kita juga adalah posko PPDB 2023 di SMA Negeri 2 Makassar, dan itu bagian depan sehingga terbuka siapapun yang datang dan kami siap melayani sampai selesai jam kerja yang ada. Tapi kalau semuanya nih ya, orang tua kan biasanya agak ribet gitu ya Pak ya, kalau semuanya secara online. Katanya, ya jangan deh saya online, bisa kan langsung mendaftar di sekolahnya. Ini gimana nih Pak? Ya, artinya begini, kehadiran teknologi kan sebenarnya itu untuk mempermudah. Jadi artinya keadaan sekarang ini mau tidak mau ya semuanya harus berbasis teknologi. Makanya kita sampaikan mudah sekali sebenarnya, karena tidak harus ke sekolah. Bayangkan kalau Anda harus ke sekolah, Anda jaraknya rumahnya di mana, ada segala macamnya, kemudian bisa saja antir lagi kalau di sekolah, bisa saja kan, bisa saja. Nah, tetapi dengan sistem ini saya pikir orang tua yang bijak justru dia harus bersyukur, biar di rumahnya kan bisa dilakukan. Nah, untuk mengantisipasi itu ya cukup milih jadwalnya. Kan sekarang kan hampir semua orang mau masuk di link tersebut. Nah, jadi kalau misalnya mungkin jam-jam kerja mungkin sibuk semua. Jadi pilihlah orang tua yang bijak atau anak yang diajarkan. Nah, pilih pada saat jam-jam yang kurang, katakanlah malam, atau paling bagus sudah sebelum salat subuh proses, ataukah sudah salah subuh proses. Itu adalah masa-masa di mana itu jaringan akan bagus, bisa lancar gitu. Jadi semua saya pikir justru dengan teknologi dan by the system ini, aplikasi ini, saya pikir sebenarnya memudahkan. Ya, mungkin mohon maaf, mungkin orang tua yang
hanya karena terkendala, mohon maaf, karena jaringan kuota mengeluh. Saya pikir ini sebenarnya bukan yang urgen yang menjadi kendala utama dalam hal kenapa, bahwa kalau ada kendala silakan dulu bertanya dan kami membuka. Ya, HP saya boleh saya kata terbuka. Ya, dan kebetulan di sekolah kami untuk kontak-kontak komunikasi kami membuka sampai 3 orang. Ya, untuk bisa dihubungi, termasuk salah satunya adalah saya. Jadi untuk komunikasi kalau semuanya Anda juga menghadapi kendala ya atau masalah itu langsung saja ya. Ya bisa ya. Ya dari pihak sekolah ini ada ya yang bisa memberikan informasi. Ya, kalau untuk di Sema Negeri Usaha termasuk saya sendiri ya di nomor saya yang bisa dihubungi ya bisa. Ya. Baik, Pak. Tadi ya seperti diinformasikan untuk tahapan pertama nanti ini kan tanggal 19 Juni ya, betul. 19 Juni sampai 21. Itu ada jalur afirmasi. Nah, dari beberapa tahapan ini ada jalur afirmasi, kemudian perpindahan. Nah, ini paling banyak yang banyak keluhannya Pak. Yang mana ini? Afirmasi atau perpindahan orang tua atau apa nih? Untuk jalur tahapan pertama. Sering itu kita dapatkan itu kendala adalah pertama itu adalah afirmasi. Karena syarat yang diperuntukkan sesuai dengan jenjang ini sudah berlangsung beberapa tahun ini adalah harus calon siswa tersebut harus punya kartu PKH. Program Keluarga Harapan. Di luar dari kartu PKH itu tidak diterima. Kenapa? Karena di kartu PKH kan menjadi syarat sesuai dengan yang ada dan di situ ada nomor dari si pemilik ini. Nah, di sistem begitu kalau dia mau menggunakan jalur PKH, nomornya ini kita akan input. Nah, begitu kita input langsung muncul data dari siswa yang bersangkutan. Nah, sehingga inilah yang dipakai dan kartu PKH ini hanya dikeluarkan oleh dinas pendidikan dinas sosial, dinas sosial Provinsi Selatan. Pak Wakasek ini juga ada yang pernah ya tahun lalu ya. Ada juga yang mengatakan katanya untuk bisa memperlancar katanya untuk proses penerimaan ya bisa langsung diterima di sekolah yang kita tuju katanya ya. Itu ya salah satu katanya kenapa tidak ambil saja surat itu keterangan tidak mampu itu Pak. Nah ini gimana nih? Artinya begini, kalau segala sesuatunya selalu hanya didasarkan kepada surat keterangan itu, mohon maaf saya katakan itu kadang datanya tidak valid. Di mana saya katakan tidak validnya satu, kita ingin mencegah munculnya orang-orang yang mungkin mohon maaf karena hal-hal tertentu bisa dekat dengan mic ya Pak ya. Bisa menjadi miskin. Yang kedua itu tadi persoalan karena mungkin kenal buatkan nggak dulu surat keterangan tidak mampu supaya saya bisa itu tidak bisa dijadikan indikator makanya standarnya adalah itu tadi harus punya kartu. Nah kalau hanya dikata mengandalkan surat keterangan saya pikir mungkin mohon maaf orang yang mampu saja bisa saja dia langsung tiba-tiba punya mungkin karena punya kenalan bisa saja dibuatkan dan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mau mendaftar di kenapa itu tadi karena kita tidak bisa pungkiri ada saja sikap perilaku seseorang yang saya sebut oknum lah yang tiba-tiba mengaku miskin mengaku miskin Pak tetapi dengan data PKH saya pikir ini valid. Kenapa? Karena semua petugas dari dinas sosial itu sudah melakukan survei sebelumnya layak enggak seseorang sehingga terbit kartu PKH-nya. Nah itu saya pikir ini yang dijadikan standar. Jadi harus sudah berlangsung beberapa jadi itu harus di cross check gitu Pak dari pihak sekolah ya harus dicek lagi Pak karena begitu kita masuk kita verifikasi ada nomornya muncul datanya, sistem langsung muncul datanya. Nah, datanya siapa akan sesuai. Jadi kalau misalnya mohon maaf kalau ada oknum yang bermain, kita masukkan namanya, kalau dia bukan yang bersangkutan pasti akan beda. Nah, ini yang macam ini biasa kita tolak. Maaf, bukan Anda punya ini. Nah, itulah yang biasa kita lakukan. Jadi itu memang yang hal-hal yang memang sudah diantisipasi ya dari pihak sekolah ya. Baik, itu ya untuk tahapan yang pertama nih, Pak. Kemudian untuk tahapan yang kedua untuk prestasi akademik. Nah, ini gimana nih, Pak? Iya. Yang sering muncul itu adalah calon siswa itu tidak mengetahui yang mana yang diupload. Jadi yang saya sampaikan yang diupload adalah nilai rapor untuk yang pengetahuan saja. Kan di rapor itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah yang sering terjadi makanya kita tolak kenapa yang dia upload adalah nilai keterampilan. Mungkin katakanlah di rapor itu kan mungkin pengetahuannya rendah, keterampilannya tinggi. Saya mau kasih masuk nilai yang tinggi ya, keterampilannya mungkin itu, tapi sudah ditentukan uniknya adalah yang diambil adalah nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan inilah yang diupload masing-masing dalam bentuk satu PDF. Satu PDF untuk semester 1,
satu PDF untuk semester 2, satu PDF untuk semester 3, satu PDF untuk semester 4, dan satu PDF untuk semester 5. Nah, semester 1 yang mana itu adalah kelas 7 semester ganjil. Oh ya. Ya, semester 2 adalah kelas 7 semester genap. Semester 3 adalah kelas 8 semester ganjil. Semester 4 adalah kelas 8 semester genap. Nah, kemudian semester 5 adalah semester ganjil untuk kelas 9. Nah, itu yang diambil. Itu yang diupload ya, Pak? Itu yang diambil, diupload untuk masing-masing satu PDF. Ini yang terkirim. Nah, nilainya itu tersendiri akan diinput juga di bagian tersendiri tuh. Misalnya bahasa Indonesianya nilainya semester 7, misalnya 90. Nah, maka tim verifikasi di sekolah akan melihat, membuka itu file yang dilihat sama enggak nilai 90 yang dia masukkan ini anak dengan dokumen yang terkirim, yang diupload. Nah, itulah tugasnya tim verifikasi di sekolah. Makanya tim verifikasi sekolah itu akan membuka semua dokumen melalui yang sudah diupload, itu akan dilihat, dicocokkan. Dan kalau ada yang berbeda, kami hubungi. Tapi nilai tani ada yang berbeda. Nah, tolong proses ulang Ki. Nah, jadi kami akan sampaikan. Nah, kendalanya di sini, ini juga menjadi catatan bagi semua calon peserta dimanapun berada, bahwa tolong kalau sudah memasukkan itu dokumen, sudah mendaftar, tolong WA-nya apapun itu di-on-kan. Kadang kendalanya kami itu bisa menghubung. Kenapa? Karena persoalan ini, jika ada kesalahan. Jadi kalau Anda tidak dihubung berarti aman. Nah, silakan datang untuk namanya penandatanganan fakta integritas. Itu akan ada informasinya itu. Ya, setiap proses begitu, ada fakta integritas. Setiap tahap. Setiap tahap. Ya. Oke, jadi kalau semuanya merasa ya, kalau ada pendaftaran, nah ini harus jelas ya betul, nomor yang akan dihubungi oleh dari pihak panitia di sekolah. Dan makanya kami panitia akan bekerja sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalau sekiranya ada berbeda, tetap kami akan hubungi. Tetap diinformasikan, Pak. Diinformasikan bahwa ada data yang salah, silakan daftar ulang. Saya tolak dulu, silakan saya tolak dulu ya. Melengkapi dulu ya, di cross check dulu baik-baik. Ini kesalahannya, yang sisa ini yang diupload. Itu juga. Oke. Jadi orang tua itu bisa tahu ya bahwa kekurangannya seperti itu. Baik, untuk proses yang ketiga Pak, untuk tanggal 3 Juli dan 6 Juli ini. Ya, ini gimana nih? Ini di sini yang paling di sini. Di untuk sonasi ya. Saya kembali dulu sebelum bahwa masing-masing porsinya itu kan saya sebut dulu porsinya nih supaya diketahui semua ini. Bahwa setiap sekolah itu kan ada kuotanya. Untuk di setiap sekolah itu beda-beda. Sambil contoh sampel. Di SMA Negeri 2 itu kuotanya untuk saat ini 10 kelas. Berarti 10 kelas, masing-masing kelas itu 36. Berarti 360. Nah, saya kasih perincian. Bahwa dari 360 itu jatahnya sonasi, kuotanya sonasi itu 50%. Paling besar, Pak. Paling besar, ya 50%. Berarti 180 siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah yang terbesar adalah 20% itu jalur prestasi akademik. Jadi kalau dari 360 20% itu berarti 72. Nah, kemudian 15% itu adalah kuotanya afirmasi. Jadi kalau 360 15% adalah 54. Ya. Kemudian prestasi non akademik itu 10%. Jadi kalau dari 360 10% itu 36. Nah, selebihnya 5% itu digabungkan antara perpindahan orang tua dengan anak guru. Kalau tidak salah 360 dari 5% itu adalah 18 orang. Nah, jadi kalau kita totalkan pas. Jadi 180, 72, 54, 36 dengan 18 pas klub 180 tambah 180 360. Ya, nah, sekarang ya untuk jalur sonasi memang ini yang paling ribet ya. Di mana letak ribetnya itu rata-rata tanggal di cetakan kakak. Cetakan kakak. Ya. Tanggal cetakan kakak, Pak. Karena sudah disampaikan bahwa tanggal terbitnya kakak itu paling lambat 1 tahun sebelum masa pendaftaran. Nah, kadang yang berlangsung sini itu kan kadang tidak sesuai. Nah, ini banyak yang protes. Pak, saya sudah store kakaknya lama di sini tapi sekarang jadi sekiranya jadi saya ambil dulu contoh bahwa untuk sesuai ketentuan UNIS cetak tanggal yang normal yang dibutuhkan adalah tanggal 18 Juni 2022.
itu tanggal cetak terakhir. Ya, itu yang normal. Nah, sekiranya misalnya ada hal-hal yang sifatnya bukan dari itu, misalnya, Pak, saya cetak tekanan baru karena adik saya ada lahir dan masuk. Nah, kita akan lihat apakah benar. Jadi kalau misalnya katakanlah memang semua ini di dalam satu keluarga, dan misalnya kita lihat, kita kan ada juga namanya cek ke Dukcapil, ada juga itu, ada juga link untuk mengecek, dan memang benar bahwa tanggal terbitnya memang tidak cukup 1 tahun, tapi karena ada faktor kelahiran anak yang baru, ataukah ada anggota kakak yang baru, memang anggota keluarganya dari situ. Tapi bukan calon nenek, bukan calon siswa ya, bukan, adiknya bukan, ya, Pak. Adiknya, dan itu kalau memang memungkinkan ya kita akan lihat, kita akan riwayatnya. Nah, untuk calon siswa yang bersangkutan, ini yang kita mau perhatikan betul. Kalau memang dia masuk di situ, anggota keluarga di situ, tadi saya katakan itu secara normalnya adalah paling lambat tanggal 18 bulan Juni tahun 2022. Nah, ini tadi saya katakan di sini yang sering terjadi. Kenapa kadang cetak tangganya tadi saya katakan lewat, ya kan, mohon maaf. Kadang kan mohon maaf, ada kan juga orang nanti terbitnya itu bulan 10, bulan 11 ya. Tadi kita tetap berpedoman kepada bahwa tanggal harus 1 tahun. Kecuali tadi saya katakan hal-hal yang bersifat khusus. 1, dia pindah, boleh pindah. Berarti kalau pindah berarti semua satu kakak itu. Nah, dari daerah sini ke sini timbul kakak barunya. Kalau ketentuannya memang pindah satu keluarga, kita akan verifikasi dengan baik. Oh gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah famili lain. Yang ikut masuk. Ya itu artinya kan biasa ada, Pak, saya tinggal di rumahnya nenekku, saya tinggal di rumahnya. Iya, sekarang kita lihat prosesnya, ya kan. Nah, inilah yang kita tidak pungkiri, karena kita tidak punya hak seseorang untuk mau pindah. Kita tidak larang. Ya, itu gimana kalau yang kayak gitu? Itu gimana Pak? Kalau semuanya ada yang anggota keluarga baru di Dukcapil. Ya. Nah, yang tadi saya katakan kita tetap berpegang kepada ketentuan bahwa paling tanggal cetak minimal 1 tahun. 18 ya, 1 tahun ya, itu tanggal 18 bulan 6 2022. Itu. Nah, kita tetap berpegang kepada itu. Di luar dari ketentuan itu pakai jalur yang lain. Iya, lewat ya. Nggak boleh pakai jalur ini. Oke. Baik. Ini dari beberapa tahapan Pak ya. Jadi ada 3 tahapan nanti ya yang akan diikuti. Yang mana ini Pak yang paling banyak yang bisa membuat servernya down Pak? Ya, yang jelas yang terakhir. Yang terakhir ini Pak. Kan itu tadi saya katakan. Pertama itu tadi proses penguploadan dokumen itu kan kadang-kadang juga itu biasa sangat itu banyak, karena biasa juga itu ada kakak lampirannya proses pindahnya, ada itu biasa calon siswa itu dan kasih masuk, ya kan, sehingga itu. Yang kedua karena itu tadi makanya tuh range waktunya tuh di zonasi itu agak lama, sampai 4 hari loh masa pendaftaran, tanggal 5, 6, 3, 4, 5, 6. Nah, verifikasinya ditambah lagi 1 hari. Nah, di situ itu yang menukan. Kenapa sering karena tadi pertama porsinya kan memang 50%. Banyak sehingga banyak. Jadi boleh dikata, bayangkan kalau misalnya semua yang domisili milih waktu bersamaan, semua ribuan masuk, bahkan bisa jutaan, itu kadang down. Jadi makanya saya katakan bijaklah dalam mulai mendaftar itu, pilih waktu-waktu yang tidak sibuk. Nah, itu di dalam masa pendaftaran. Nah, sebenarnya jam-jam berapa sih Pak untuk dibukanya itu Pak, untuk proses untuk dibuka linknya Pak pendaftaran? Untuk mendaftar itu sudah dibuka 24 jam. 24 jam bisa ya. Cuma tadi saya katakan bijaklah dalam memilih waktu. Karena katakanlah jam-jam begini orang pasti sibuk, semua orang mau pakai. Nah, kalau mau tidak sibuk, katakanlah misalnya jam 11 malam, ataukah paling bagusnya Anda bangun salat, mendaftar. Misalnya Anda mau salat tahajud setengah 4, jam 3, daftar. Itu saya pikir aman di situ. Jadi memilih waktu yang tidak di jam sibuk ya. Ya, itu yang saya pikir untuk persoalan jaringan itu bagus itu. Ini saya juga punya pengalaman ini Pak yang zonasi ya. Waduh, gimana nih jumlah pendaftarnya langsung membludak. Apalagi pada saat bersamaan untuk verifikasi berkas itu Pak. Waduh. Jadi kami di SMA 2 itu sudah mengambil langkah-langkah karena pengalaman kami selaku ketua panitia terakhir itu 2019, 2020, 2021, 2022 kami banyak pengalaman di situ. Jadi
kami membentuk tim Yeah. bahwa sebelum untuk mengantisipasi membludaknya itu, di bagian depan kami itu kami tempatkan tim beberapa orang untuk menerima dulu bahwa semua siswa, orang tua siswa yang mau diverifikasi bahwa dokumennya di sini dulu dicek, diperiksa, supaya jangan nanti kumpul di dalam pada saat mau diverifikasi di bagian komputer, di bagian verifikator. Jadi teman-teman yang bertindak sebagai bagian informasi itu sudah memeriksa lebih awal dari depan. Nah, ini kami sediakan tempat duduk yang banyak. Sesudah kalau sudah aman baru kami kasih nomor antrian. Silahkan masuk di verifikasi untuk menunggu verifikasinya. Kalau di sana kan ada penentuan jarak, itu ada. Jadi dengan cara ini kami lakukan, alhamdulillah terbukti itu tidak ada penumpukan massa yang terjadi pada bagian verifikasi. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan kan biasa itu karena dibuat lama kok saya menunggu di tempat ternyata salah. Nah, itu kadang orang bisa emosi. Iya Pak. Iya, menunggu lama kan? Betul. Ya. Dari tadi saya dari pagi katanya, jam 2 jam 3 jam saya menunggu. Tiba-tiba begitu deh, siapa ada yang salah. Kadang orang tua ada yang langsung itu ya. Emosi, kan? Jadi caranya kami kalau di bagian depan itu kami cek di sana sudah memang ada yang sudah tidak sesuai, ada yang data yang kurang, atau kami sampaikan, Pak, tolong sediakan ke ini yang kurang, kembali lagi dulu, sebentar bisa data lagi kembali. Dengan cara inilah adalah salah satu trik strategi untuk mengurangi proses atau membludaknya atau berkumpulnya massa di titik untuk verifikasi. Jadi kami akan kasih sesuai dengan sudah aman setelah dicek, karena kami ada 4-5 orang itu situ, semua alhamdulillah semua lancar. Kalau sudah aman kita akan kasih nomor antrian. Nah, nomor antrian ini kita akan panggil nomor sekian, masuk. Jadi masuk di bagian teman-teman yang bertindak sebagai verifikator untuk pengecekan datanya, dilihat mana aslinya, misalnya rapor aslinya di sini, kakak aslinya ini. Kalau sudah ada namanya tarik, betul ini akan dikasih lihat, betul ini rumahnya. Nah, di titik ini, jadi kalau setuju ini sudah cocok ini sudah diklik, itu yang tercetak. Berarti kalau lihat bahwa katakanlah 1.500 cocok ini rumah tak, ini rumah cocok, ya cocok Pak, setuju Bapak Ibu, sudah semua cocok, diklik, cetak, tanda tangan. Berarti sudah dia jarak yang ada dia sudah setujui. Kenapa dikasih lihat kan gambar dengan tarik sudah disetujui, diklik oleh verifikator karena persetujuan antara ayah, orang tua dengan siswa, setuju, klik, cetak, tanda tangan. Berarti jarak tersebut Anda sudah setujui. Jadi kalau ada mau mengkomplain, Anda kan pada saat bahwa dikasih lihatkan gambarnya, misalnya ini jaraknya, monitor monitor komputer, dibuka jaraknya rumahnya di sini kan, dikasih ini betul rumah tak, ya rumahnya ini sekolah ya. Nah, jadi makanya titik sekolah kami itu di tengah, di lapangan. Jadi kalau langsung kan sistem langsung jaraknya sekian. Nah, dilihat ini rumah tak, ya dipastikan ini rumah tak, diminta persetujuannya, Ibu ini rumahnya anaknya, rumahnya itu anak, ini rumah tak kan, ini jaraknya sekian. Nah, sudah setuju, oke, klik, cetak. Nah, jadi tanda tangan. Inilah yang sehingga persoalan namanya bahwa rasa menerima, saya pikir sudah dia menerima. Kenapa sudah diperlihatkan lagi? Jadi tim kami tidak buta-buta bahwa oh ya cocok itu, oh tidak, enggak. Tidak ya. Kami dan itu dilakukan oleh rata-rata semua tim verifikator di setiap sekolah. Tapi makanya kita tinggal teknisnya lah. Jadi kita akan panggil, saya katakan dikasih dulu Bapak, dibukakan itu monitor, bahwa ini jaraknya Bu. Sekarang perhatikan bagaimana rumah tak. Yang mana titiknya? Ya, ini yang penting ini rumah tak kan, ini jalannya kan, ini rumah tak yang mana. Jadi kan kita kan Google Maps kan, langsung dilihat. Oh, ini rumah saya. Sudah cocok Bu, jaraknya sekian. Sudah cocok, bagaimana nak? Sudah cocok, cek, klik, cetak. Kalau sudah cetak berarti sudah setuju, ya tanda tangan. Jadi ada proses penandatanganan ya, termasuk fakta integritas. Jadi ya bisa dilihat ya, bisa dilihat sama siswa dan juga orang tuanya yang mendampingi. Jadi kalau ada yang mengkomplain di belakang, loh Anda kan langsung bisa saja Pak, kenapa rumah saya jaraknya sekian? Nah, loh kenapa dia diterima Pak? Ada juga komen kayak gitu Pak. Saya pikir tidak, karena ini kan langsung sistem. Jadi makanya katakan misalnya jaraknya 1100, 1112, kan sudah dikasih lihat sendiri. Dan itu semua terekam ya. Oke, jadi memang kalau di sekolahnya Pak Arif ini memang itu sudah diatur sedemikian rupa Pak ya. Jadi dari pengalaman tahun sebelumnya untuk
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, memang ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya dari dibentuknya tim panitia ya. Bahkan saya beberapa tahun terakhir itu kalau memang meragukan, kadang saya sendiri yang biasa cari lokasinya. Apa untuk apabila tanda mohon maaf misalnya ada data-data yang meragukan, saya biasa langsung survei sendiri. Untuk cross check gitu Pak ya. Saja. Pak, tapi itu tidak banyak, hanya 2-3 saja. 2-3 ya. Oke, Pak, pada saat untuk tadi ya, pada saat server yang bisa membludak, yang servernya bisa down gitu kan, itu pada saat proses ataupun tahapan yang ketiga ini Pak ya, tahapan yang ketiga. Nah, untuk verifikasi. Pada saat verifikasi itu kan ini biasanya orang tua kan tidak sabaran gitu kan Pak. Nah, ini pernah tidak Pak untuk melibatkan pihak berwajib gitu ya untuk juga bisa memantau ketertiban di sekolah? Setiap proses yang kami lakukan PPD itu tetap kami koordinasi dengan pihak Babinsa dengan Babin Kamtipmas. Itu ada. Artinya hanya mengantisipasi jika terjadi. Tapi untuk proses yang kita sebutkan tadi itu memang kadang jadi Babinsa atau Babin Kamtipmas yang ada di wilayah kelurahan kami itu pastikan ada, dan kami sampaikan, Pak, bisa standby untuk jalur ini. Kenapa? Karena rata-rata memang biasa kadang karena jumlahnya memang banyak, jadi kami datang, tapi dengan cara kami tadi yang saya sebutkan tadi, mengantisipasi dengan pola-pola kami sudah pengalaman sama ini, bahwa semua orang tua siswa di depan dulu, kita akan crash. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang atau yang masih ada, kami bilang, tapi Pak kita lengkapi dulu baru kita kesini lagi. Inilah cara kami yang bisa meredam itu tadi, sehingga jadi, orang tua agak puas juga, bisa menerima gitu Pak ya. Jangan pulangnya marah-marah ya. Satu lagi saya tambahan, bahwa di setiap jalur, katakanlah misalnya jalur pertama kan, misalnya setiap sekolah ada pendaftar yang tidak memenuhi kuota, misalnya di jalur afirmasi, tidak memenuhi kuota. Katakanlah seharusnya sekian, tapi yang mendaftar sekian. Nah, tentu kan kekurangannya ada. Nah, kekurangannya ini akan masuk secara otomatis by the system di tahap yang jalur yang kedua, yaitu tadi akademik. Jadi tadi contohnya 72 bisa saja berkembang. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena diambil dari semua by the system ya. Diambil dari kuota yang pada jalur pertama tadi, tahap pertama tadi. Katakan tadi saya bilang contoh, kekurangan 20 orang yang tidak mendaftar. Nah, 20 orang ini akan masuk di jalur akademik. Tahapan selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Nah, seandainya di jalur akademik ada kekurangan yang juga, kurang juga, maka terakhir akan masuk di jalur zonasi. Jadi 50% bisa saja lebih dari 50%. Dengan catatan tadi, nanti benar-benar tidak cukup kuota pada jalur yang sebelumnya. Nah, itu yang bisa saja. Jadi orang bertanya, kenapa bisa lebih dari ini? Kenapa bisa tambahan? Sedang katanya kuotanya hanya sekian. Diambil dari lihatnya kenapa tidak kuotanya tidak cukup. Ini harus dipahami. Jangan sampai dia bilang ada siswa tambahan pada enggak. Kita lihat sistem, semua by the system. By the system ya. Oke. Baik, kita break dulu ya sebentar ya, dan seperti itu kita mencoba juga ya menghubungi Pak Harpansa, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel ya, untuk kita ajak berbincang. Baik, Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, kita masih lanjut lagi Smart Listener, kita masih membahas antisipasi membludaknya pendaftar PPDB online ya 2023. Nah, tentu ini merupakan hal yang urgent ya Smart Listener, khususnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan ya, termasuk juga dari pihak sekolah ya. Langkah antisipatif apa yang harus dilakukan. Nah, kami sudah mencoba menghubungi Pak Harpansa, tapi kami masih kesulitan ya Smart Listener. Dan kita lanjut lagi, masih bersama dengan Pak Arif Siki ya, Wakasek Humas dan Kemitraan SMA Negeri 2 Makassar. Kita lanjut lagi nih Pak. Oke. Nah, kembali lagi ya untuk jalur zonasi yang seperti saya informasikan tadi ya. Saya juga pernah punya pengalaman ini Pak. Untuk pendaftaran ya pada saat 2 tahun yang lalu Pak ya. Saya memasukkan beberapa pilihan sekolah nih. Ternyata pada saat dicocokkan, sekolah-sekolah yang saya masukkan itu ternyata ditolak semua Pak. Malah dari sistemnya itu langsung memilih sekolah yang terdekat dari rumah. Nah, itu gimana nih Pak? Jadi memang seperti itu ya sistemnya. Gini, substansinya zonasi kan yang terdekat. Itu yang harus kita pahami. Substansinya zonasi adalah terdekat, dan sistem itu yang akan mengatur. Jadi selama kita memilih sekolah, kan ada 3 sekolah pilihan. Pilihan pertama sekolah A, pilihan kedua sekolah B, pilihan ketiga sekolah C. Nah,
pada saat kita memilih kan sebenarnya sistem itu sudah menggambarkan jaraknya sekolah dari rumah Anda ke sekolah ini. Itu terpampang sudah ada sekian jarak. Nah, sekarang yang harus dipahami adalah bahwa biasa orang kaget, Pak, kenapa saya langsung lulus di pilihan yang ketiga? Padahal pilihan pertama kok adalah sekolah ini. Nah, kenapa saya lulus di sekolah C? Pilihan pertama saya adalah sekolah A. Nah, sekarang kita lihat di pilihan tak jaraknya. Karena sistem langsung mengantar, kalau insonasi ya, sistem langsung mengantar ke sekolah terdekat. Jadi dia tidak melihat pilihan sekolahnya urutan keberapa, tetapi langsung mengajak. Kalau dari rumahnya calon siswa dengan sekolah yang dipilih itu di antara ketiganya itu ada yang terdekat, sistem langsung mengantar ke situ. Langsung memilihkan. Sistem langsung iya. Jadi ini juga sering orang kayak mohon maaf, sering juga ada yang tanda mau dibilang marah, tapi kecewa gitu kan. Kecewa, tapi saya pikir pada prinsip semua sekolah bagus. Cuma tadi saya katakan pada saat Anda memilih itu kan berarti Anda sudah menjadikan sebagai mereka idola. Mau ke pilihan 1 atau pilihan 2, pilihan ketiga. Nah, jadi sekarang saya katakan semua ditentukan oleh sistem, bukan kami yang dari panitia. Pak, kenapa saya dilempar di sekolah ini? Bukan kami. Sistem semua by the system. Intinya sonasi adalah yang terdekat. Oke, yang terdekat. Jadi itu patokannya itu ya. Jarak terdekat rumahnya itu berapa ya? Berapa kilometer? Saat memilih itu kan sebenarnya sudah ada jarak. Sudah ada tertentu sekian meter. Sekian meter. Nah, kalau Anda tidak jeli, itu tadi saya katakan bisa terjadi apa yang kita sebutkan tadi. Oke, ya baik. Nah, Pak, ini dari beberapa proses PPDB berlangsung ya di sekolah untuk di SMA Negeri 2 sendiri ini gimana Pak untuk evaluasinya ke depan? Khususnya untuk tahun ini, Pak. Apa saja yang menjadi tantangan kemudian apa yang harus diperbaiki, Pak? Ya, kembali saya katakan bahwa tim kerja kami ini kan boleh dikata sudah pengalaman, ya termasuk saya sendiri 3 tahun menjadi ketua panitia di bawah kepemimpinan Pak Siti Pasra dan sekarang Pak Safrudin. Itu kami selalu melakukan namanya refleksi. Setiap hari kami lakukan refleksi. Itu pola-pola yang kami pakai. Jadi begitu misalnya hari pertama katakanlah pagi-pagi kami briefing dulu. Bahwa ini yang ini acuan ini hal-hal yang kita kerjakan. Nah, kemudian pada saat misalnya sore atau menjelang kami mau tutup, itu kami lakukan refleksi. Apa yang terjadi tadi? Nah, kita akan bicarakan di situ. Nah, hasil kesimpulannya apa yang kalau memang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditindaklanjuti, apa yang perlu dikoordinasikan dan pihak atas kami koordinasikan di hasil refleksi itu. Nah, ini yang kami lakukan setiap hari. Nah, artinya untuk di sekolah kami, kami tadi saya katakan kami tetap selalu caranya membuat grup khusus untuk di tim panitia, sehingga koordinasi kami itu akan terjaga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu berkomitmen bahwa masyarakatlah yang mempercaya sekolah kami, maka kami juga akan memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya kami biasa juga kerja sampai malam. Ya, kami kalau memang harus verifikasi sampai malam, kami tidak ada masalah. Bahwa kami saya ingat sekali pernah masih di sekolah itu sampai jam 9 malam lewat. Kami pernah. Kenapa? Kami lakukan untuk menuntaskan proses verifikasi. Kenapa? Karena punya target bahwa kalau ini tuntas besok enteng. Jadi besok istilahnya persoalan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengurangi bahwa kami ada batas waktu juga, bahwa sekiranya nomor antrian yang kami berikan itu sudah katakan yang beredar itu, kita lihat situasi waktu yang kita kontrol juga di dalam, sudah tidak ada atau misalnya masih ada, kami batasi. Pak, nomor antrian ini Pak sampai sekian saja. Karena waktu dalam arti untuk proses verifikasi. Jadi nanti Pak kami layakkan besok lagi Bapak ke sini. Jadi nomor yang sudah berjalan itu kami untuk pengambilan nomor baru kami sudah stop dulu. Kenapa? Karena yang sementara antri di belakang ini kan bertumpuk. Nah, supaya
proses ini selesai, jadi kami harus selesaikan. Makanya tadi saya katakan kalau memang sampai harus malam untuk menyelesaikan semua ini, kami harus kerja malam. Nah, untuk besok pagi kami akan susul lagi nomor antrian yang baru. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi memang komunikasi di sini sangat berperan penting gitu Pak. Komunikasi dan kolaborasi itu. Kolaborasi dari pihak panitia harus solid gitu ya Pak ya. Dan juga bisa memberikan pemahaman kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya kecewa tadi Pak untuk sistem yang zonasi itu kan ternyata dari pilihan A B C itu sistem yang memilihkan akhirnya. Makanya Pak, di bagian informasi yang akan menerima layanan itu kami tempatkan teman-teman yang tipikalnya low profile. Kenapa? Karena kami tahu yang kami hadapi ini kan beda-beda tipikalnya juga. Ada yang istilahnya ada yang susah menerima hal-hal macam begini. Betul. Nanti dibahasakan begini baru ya. Akhirnya di situ alhamdulillah teman-teman dan kadang juga kalau saya lihat banyak, kadang juga saya kepala sekolah kadang juga ikut memberikan pemahaman gitu ya. Baik, ini juga ya Bang untuk closing kita ya Pak Arief. Ya, apa yang ingin disampaikan nih untuk para orang tua kemudian untuk siswa nantinya ini Pak ya. Kepada semua orang tua calon siswa dan juga pada siswa saya pikir pertama yang harus disiapkan itu dokumennya. Dokumennya itu harus dilihat betul kapasitasnya dalam satu PDF. Itu jangan lewat dari 1 MB. Itu yang pertama. Yang kedua, kesesuaian data ya di dokumen itu dengan yang kita entry. Itu yang harus supaya jangan sering berulang-ulang. Karena kalau kapan sudah masuk, nanti setelah diverifikasi baru ada informasi baru bisa diulang lagi. Pertanyaannya, kalau misalnya sering juga lama data, itu pasti kan lama baru bisa teras. Tapi makanya di ketelitian ketelitian dari orang tua itu perlu. Yang ketiga adalah masa-masa di mana kapan harus mendaftar, kapan harus mengupload dokumen. Nah, saya pikir orang tua itu harus dengan anak siswa harus bijak melihat waktu. Ya, yang saya katakan tadi, pilihlah waktu-waktu yang di mana jaringan itu dalam keadaan normal, dalam arti tidak banyak yang menggunakan, pilihlah untuk mengupload data itu. Yang terakhir, bahwa jangan lupa berdoa untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Intinya semua sekolah itu adalah yang baik. Nah, cuma memang harus ada pilihan 1, 2, dan 3. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Arief Siki untuk informasinya ya. Baik. Dan seperti demikian perbincangan kita di Makassarin Center hari ini terkait antisipasi memudahnya pendaftar PPDB online 2023-2024. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Arief Siki, Wakasek Humas dan Kemitraan SMA Negeri 2 Makassar. Dan seperti demikian perbincangan kita di hari ini. Saya Mirza Arianti pamit dan Bapak Arief Siki sekali lagi kami pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.